Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Siapkan hati yuk. Kita menghormati Tuhan. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberi yang terbaik terlebih dahulu buat Bapak, Ibu, dan saya. Sudah sepantasnya kita memberi yang terbaik. Kita mau membawa yang terbaik bukan karena agar Tuhan mengasihi kita, tapi memang Dia layak menerima yang terbaik. Dia layak menerima hormat. Dia layak menerima pengagungan. Dia layak. Dia layak. Mari kita datang pada pagi hari ini dengan sikap hormat, dengan rasa haus dan lapar. Karena Alkitab menuliskan, yang haus dan lapar, mereka akan mendapatkan. Biarlah pada pagi hari ini rasa haus dan lapar menguasai kita. Mari kita bersyukur, kita berseru, tinggikan namanya. Tinggikan namanya. Karena jika benih itu tidak pecah dan mati, maka tidak akan ada banyak tunas yang tumbuh. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami masih bisa bangun. Kami masih bisa berkumpul bersama. Kami masih bisa menikmati hadirat-Mu. Kami masih bisa bercengkrama dalam kasih-Mu. Kami masih bisa melihat tubuh kami dengan kondisi yang baik. Kami masih bisa menggerakkan jari-jari kami. Kami masih bisa melihat senyum saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berikan kepada kami pencerahan pada pagi hari ini, agar kami mengerti apakah rancangan-Mu dalam kehidupan kami.
sepanjang hari ini. Agar kami mengerti hikmat yang Engkau berikan pada pagi hari ini. Agar kami menangkap setiap rancangan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk memperkatakan firman bersama-sama. Agar firman ini memenuhi kita. Katakanlah dengan suara yang keras. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkau yang telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan. Yang telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku. Dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulutku dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatan aku pun dapat Engkau perbaharui. Segala dosaku telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakitku telah Kau sembuhkan. Hidupku telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kehidupanku juga menjadi kuat di dalam-Mu Tuhan. Kami telah Engkau mahkotai oleh cinta kasih-Mu. Katakanlah amin. Bapa Surgawi, Engkau Maha Pemberi. Engkau menyediakan dan Engkau memberikan apa yang dunia tidak dapat berikan. Biarlah urapan-Mu pada pagi hari ini mengalir. Mengalir sepanjang hari ini. Dari tahta mulia. Air hidup yang dari surga. Ketika pagi sunyi kami rasakan pada saat ini, kami merasakan kuasa yang tidak terbatas. Kami berpegang pada salib Kristus. Engkaulah sumber hidup kami. Seperti mata air yang selalu mengalir, yang tidak pernah habis di masa kering. Seperti rusa yang haus akan aliran air-Mu. Kan kami legakan rasa haus ini. Kan kami kenyangkan rasa lapar ini. Karena kami ada di dalam hati-Mu ya Tuhan. Dan Engkau ada bersama dengan kami di dalam hati. Engkaulah sumber
yang kekal dan sejati. Engkaulah sumber pengharapan dan hidup. Isi hidup ini ya Tuhan, hanya dengan hati yang baru, agar bejana air yang hidup dapat menampung setiap air yang Engkau berikan, agar cinta ini selalu bertumbuh dan meluap, sehingga mengalir semakin deras dan menenggelamkan kami dengan air hidup-Mu. Urapilah kami dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak yang baru, dengan anggur yang baru, agar kami layak dalam panggilan suci-Mu. Jadikanlah kami kemah suci-Mu, jadikanlah kami tempat teduh-Mu. Bangun kemah kami bersama dengan Engkau, dan bangun kemah-Mu di dalam kehidupan kami, agar hidup ini menjadi tempat kudus-Mu, seperti umat-Mu yang menuangkan air dari bejananya di bawah kaki mezbah di pelataran luar bait suci, dan membentuk aliran-aliran air yang mengalir terus keluar ke pintu gerbang timur, menjadi sungai kecil yang mengalir ke lembah Kidron. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan ingin agar umat-Nya untuk memiliki hidup yang berkelimpahan, karena hidup di bumi ini hanya singkat. Maka relakan hidup kita dipimpin oleh-Nya, agar kita memiliki hidup yang baru. Bapak Ibu yang terkasih, hidup seseorang tergantung dari keadaan hatinya. Jika seorang memiliki hidup, hatinya akan penuh dengan firman Allah. Karena firman adalah roh yang menghidupkan, dan firman adalah terang manusia. Maka ia akan memiliki hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus. Seperti bayi yang menyusu, mereka akan bertumbuh dan memiliki kekuatan. Firman itu seperti air. Kita tahu itu. Dan tak seorang pun dapat menampung bila bejana mereka bocor ataupun retak. Luka batin menyebabkan bejana seseorang bocor, sehingga air itu tidak akan mampu membasuh
atau menyembuhkan tubuh maupun pikiran sendiri. Untuk itulah kita butuh Roh Kudus. Ia adalah pribadi sempurna yang Bapa utus untuk menolong kita. Mereka yang hatinya dipulihkan akan menampung air hidup yang berlimpah-limpah dan sanggup menyembuhkan luka bangsa-bangsa. Saya diingatkan Bapak Ibu, agar sebelum kita masuk lebih dalam dan lebih jauh, izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Berdoa bagi mereka yang memiliki luka batin. Tuhan, hamba-Mu gak tahu bagaimana seharusnya hamba-Mu harus berdoa. Biarlah Roh sendiri yang berdoa melalui lidah dan bibir hamba-Mu. Saya melihat seorang anak yang memiliki luka batin sama seorang gurunya ketika ia masih bersekolah. Ketika itu lonceng sudah dibunyikan dan si anak ini telat. Lalu ia mendapat hukuman. Dan anak ini menyimpan luka hati sampai sekarang. Menyimpan luka batin sampai sekarang. Doamu gak bisa terdengar kalau engkau tidak melepaskan pengampunan, tidak melepaskan luka-luka itu di hadapan Tuhan. Saya juga melihat ada di antara para perempuan yang tergabung dalam Zoom meeting pada pagi hari ini, yang sampai sekarang masih menyimpan luka hati, luka batin terhadap suaminya. Karena nada bicara yang kasar,
luka hati karena diperlakukan tidak baik, perkataan-perkataan yang melukai hati, maupun sikap dari orang tua terhadap anak-anak yang terukir hingga saat ini. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Katakan, Tuhan, aku lepaskan pengampunan. Aku melepaskan damai sejahtera pada pagi hari ini. Agar Engkau Tuhan yang bertata. Agar Engkau Tuhan yang mengambil alih kehidupanku. Saya melihat sebuah gulungan kain berwarna pink. Lalu saya bertanya, Tuhan, apa makna kain itu? Pada pagi hari ini, jika ada di antara Bapak Ibu yang terluka dalam pernikahan, izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Bapa Surgawi, Engkau yang mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk kami putra dan putri-Mu. Bagi mereka yang terluka, bagi mereka yang terluka, Bapa, Engkau yang memulihkan. Bapa, Engkau yang memulihkan. Engkau yang membebat luka hati putra dan putri-Mu oleh Roh Kudus-Mu. Izinkan Roh-Nya memulihkan Bapak Ibu. Buka hatimu. Izinkan air itu mengalir. Buka hatimu. Mengapa engkau ragu? Buka hatimu. Izinkan Roh-Nya yang memulihkan jiwa yang luka, perasaan yang luka. Kitab Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup berkelimpahan seperti yang Ia janjikan, yakni hidup di alam roh yang berlimpah dengan kekayaan yang dikaruniakan Allah karena iman yang diberikannya di dalam Kristus Yesus.
Untuk itu izinkan hatimu diperbarui, dipenuhi oleh air yang hidup dan berlimpah-limpah. Dalam kitab Yeskiel digambarkan bagaimana hidup berkelimpahan dengan mengalirnya air kehidupan, yaitu aliran kuasa Roh Kudus yang sangat dalam, seperti sungai yang tak terseberangi di dalam hidup tiap-tiap orang percaya. Yeskiel 47 ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di laut asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup." Apakah makna kitab nubuatan ini? Ketika Bapak Ibu mengizinkan air itu meluap, maka bukan hanya Bapak Ibu yang hidup dalam berkelimpahan, tetapi juga hidup menjadi berkat untuk banyak makhluk hidup lainnya. Karena itu relakanlah hidupmu untuk diremukkan Tuhan, agar minyak itu keluar dan menginsafkan banyak orang. Rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, menjadi tempat orang mengambil garam. Pada kedua tepi sungai En-Gedi sampai En-Eglaim tumbuh bermacam-macam pohon yang berbuah, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Bapak Ibu yang terkasih, kitab Yeskiel merupakan kitab nubuatan, kitab apokaliptik yang akan digenapi pada masa kerajaan 1000 tahun. Sungai air kehidupan itu
akan terus mengalir dan mengubah air laut menjadi laut yang hidup, penuh dengan ikan-ikan dan pohon-pohon yang daunnya menjadi obat di kanan dan kirinya. Langit baru dan bumi baru diciptakan. Air yang hidup akan mengalir dari tahta Allah Bapa dan tahta Anak Domba. Dan selama itu pula, air yang hidup itu mengalir dari hati setiap anak-anak Allah yang percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis di dalam kitab. Kitab Wahyu 22 ayat 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Orang yang hatinya hancur justru akan memperoleh kesempatan mengalami proses penggantian dengan hati yang baru. Orang ini memiliki hidup Kristus dan memilikinya dengan berlimpah-limpah. Sebaliknya orang-orang yang hatinya menebal dan berat telinganya untuk mendengar dan mengerti kebenaran-kebenaran seperti ini, mereka tidak akan mengalami kesembuhan dan pemulihan hati seperti hati orang percaya. Dengan demikian, hidupnya paling tinggi hanya berakhir dengan kelimpahan secara materi di dunia ini saja. Seperti yang tertulis dalam kitab Kisah Rasul 28 ayat 27. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, segala hal yang kita pelajari dari Alkitab tentang bait suci di Yerusalem adalah gambaran yang menjadi kenyataan di dalam tubuh kita yang telah dibeli dengan darah yang mahal, dengan darah Anak Domba Allah. Ketika kita dilahirkan baru, maka kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Roh Tuhan Yesus diberikan kepada orang yang percaya. Dan masuk dalam hati. Sejak itu pula, tubuhnya berubah
menjadi bait suci Tuhan Yesus. Sekarang tubuh kita adalah bait sucinya. Apa saja yang sudah kita perbuat untuk bait sucinya? Mari kita ambil waktu untuk merenungkan apa yang sudah kita lakukan dengan bait suci Allah selama seminggu ini. Apakah dengan tubuh ini kita memuliakan Tuhan? Apakah kita mengotori bait sucinya dengan sikap, perbuatan, dan perkataan kita? Mari kita ambil waktu merenungkan. Minta agar Roh Kudus yang menyelidiki hati katakan, selidikilah aku ya Tuhan, selidikilah hatiku. Apakah seminggu ini kita memuliakan Tuhan di bait sucinya? Atau justru kita mencemooh Tuhan dengan sikap kita? Dan memohon ampun atas apa yang sudah kita perbuat. Hati kita menjadi ruang Maha Kudus. Jiwa kita menjadi ruang kudus. Dan tubuh kita menjadi halaman luar bait suci. Ketika Tuhan Yesus memasuki tubuh ini, Ia membawa air yang hidup, yakni firman, yang berubah menjadi mata air yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Seperti yang tertulis dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri.
Mari kita persembahkan tubuh ini, karena sudah sepantasnya. Sejak saat ini juga kita mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup baginya, untuk dipakai sesuai dengan rencananya Allah. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Barang siapa haus, ia akan dilegakan. Barang siapa datang pada pagi hari ini dan mengaku dosa-dosamu, Ia adalah Allah yang adil dan Allah yang setia. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang pada pagi hari ini datang dengan membawa beban berat. Siapapun orangnya, angkatlah tangannya. Bapak, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kiranya damai sejahtera turun atas mereka. Pemeliharaan turun atas mereka. Pemulihan keluarga turun atas mereka. Kasih sayang dan pengasihan turun atas mereka. Bapa, Engkau yang memulihkan setiap hati-hati yang terluka. Tak Kau pandang hina ya Tuhan, hati yang hancur. Bapa, pulihkan. Bapa, pulihkan.
Engkau Bapa yang selalu mendengar doa-doa kami. Dan pada pagi hari ini Engkau menjawab doa kami. Amin. Yang datang dengan sakit, yang datang dengan kelemahan-kelemahan tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah sembuh. Sel-sel kanker menjadi kering dan mati. Timbul sel-sel yang baru, sel-sel yang dari surga. Lepaskan pengampunan bagi Bapak Ibu yang pada pagi hari ini menderita kanker, tumor. Katakan di depan Allah, Tuhan, aku melepaskan pengampunan pada pagi hari ini untuk orang-orang yang melukai dan menyakiti hatiku. Aku lepaskan pengampunan. Aku memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Aku mengasihi mereka. Pengakuanku naik sampai kehadirat Allah Bapa. Aku dengan tulus ikhlas mengampuni mereka. Hatiku gembira karena Engkau ya Tuhan tinggal dan hidup di dalam hatiku. Setiap benjolan-benjolan, tumor-tumor, bagian-bagian tubuh yang gak normal, di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kempes dan normal kembali. Seperti yang Allah ciptakan bagi kami, bagi manusia yang adalah normal. Benda-benda asing dalam tubuh jadilah sembuh. In Jesus' name. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk makan firman bersama-sama. Untuk memasukkan firman bersama-sama. Perkatakan deklarasi pada pagi hari ini bersama-sama dengan suara yang keras. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kuasa kebangkitan pada pagi hari ini. Ada roh yang memberi hidup dalam hidupku pada hari ini. Sepanjang hari ini. Karena Engkau Yesus adalah Tuhanku. Karena Engkau Allah yang sejati. Tidak ada Allah lain di luar Engkau. Bapa Sorgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Di luar Engkau Yesus Kristus, tidak ada ilah yang lain. Engkau Yesus Kristus adalah Allah pencipta segala sesuatu. Engkau yang memulihkan sakit penyakitku. Engkau yang menumbuhkan bagian-bagian yang terluka. Engkau Yesus Kristus adalah Yehova, Allah yang sejati.
Saya percaya padamu Allah. Saya juga percaya pada Tuhan Yesus dan Roh Kudus-Nya. Engkau Yesus, penebus saya, penyelamat saya. Engkau Yesus Kristus masuk ke dalam maut melalui kematian-Mu. Engkau Yesus Kristus dengan rela pergi kepada kematian untuk membuktikan bagi saya bahwa maut tidak dapat berbuat apa-apa bagi saya. Dan Engkau keluar dari kematian setelah merebut kunci alam maut dan melucuti pemerintah dan penguasa-penguasa iblis atas otoritasnya, atas saya, dan menjadikan mereka tontonan umum. Serta Engkau Yesus bangkit dari antara orang mati dan menjadi Roh pemberi hidup untuk masuk ke dalam roh saya, membaur dengan roh saya, agar roh saya terjadi pembaruan. Saya telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Saya menjadi hidup. Sekarang saya hidup. Saya tidak dapat dibatasi oleh siapapun atau apapun juga. Engkau Yesus Kristus menjadi manusia untuk menebus saya, dan Engkau menjadi Roh yang memberi hidup bagi saya. Saya hidup karena Engkau Kristus hidup bagi saya. Di dalam diri saya ada Engkau Tuhan Yesus, Allah sejati, Allah pencipta seluruh alam, yang berkuasa atas surga, bumi, dan bawah bumi. Sekarang saya berhenti dari melakukan sesuatu, berhenti memikirkan sesuatu, mengundurkan diri dari pekerjaan-pekerjaan merendahkan diri sendiri atau mengasihani diri sendiri. Ya Tuhan, saya berhenti berusaha. Silakan Tuhan Yesus Kristus hidup dalam saya, tinggal dalam saya, supaya saya hidup, supaya saya bertindak tanduk bersama Engkau Yesus. Saya harus sadar dan berperasaan bahwa saya dengan Engkau Tuhan Yesus sepenghidupan dan setingkah langkah, karena Engkau Yesus tidak menghendaki saya hidup untuk diri saya sendiri. Ya Tuhan, Engkau berada dalamku. Aku hidup demi Engkau Tuhan. Setelah aku dilahirkan baru, aku mengikuti Engkau Tuhan.
Aku di dalam Tuhan. Saya mati agar Engkau Tuhan tampil keluar melalui hidup saya, bersaksi, bernyanyi, dan menyerukan nama Tuhan. Tuhan, Engkau mau supaya saya yang mati di dalam Engkau, dan Engkau hidup bagi saya. Karena sekarang ya Tuhan, aku mengerti kehendak-Mu. Engkau sedang menghancurkan insan lahiriahku dengan segala persoalan dalam hidup ini, agar roh-Mu bebas keluar daripada rohku. Tolong aku ya Tuhan, supaya aku tidak hidup lagi, agar Engkau Tuhan tampil dari dalam hidupku. Aku tidak mau tekan Engkau lagi, tidak mau membatasi Tuhan bekerja dalam hidupku. Aku sedang bangkit bersama-sama dengan Kristus. Tuhan Yesus ada di dalamku. Engkau Kristus hidupku. Engkau Kristus Tuhanku. Engkau Kristus pribadiku. Engkau Kristus Allahku. Engkau Kristus kesabaranku, kerendahan hatiku, kekasihku, tenagaku. Engkau Kristus segala-galanya bagiku. Aku hidup karena Engkau Kristus hidup dalamku. Aku hidup dalam roh. Ya Tuhan, aku berdiri, aku berbicara, bersaksi. Bukan aku lagi, tetapi Engkau Bapa. Rencana kehendak Tuhan yang kekal. Sekarang Engkau hidup dalamku. Terima kasih Tuhan. Aku yakin doa-doaku naik sampai ke hadapan hadirat Allah yang Maha Tinggi. Mari jemaat, Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, pencerahan yang daripadanya pada pagi hari ini, keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaannya yang sempurna, dan keamanan ada bersama-sama dengan kita sepanjang hari ini. Percik minyak yang baru yang dari Roh Kudus pada kedua ambang pintu pikiran, kedua ambang pintu hati, kedua ibu jari tangan, dan kedua ibu jari kaki. Biarlah roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari Bapak Ibu yang terkasih, yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.